Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, jajaran Polsek Sapuran Polres Wonosobo mengamankan 2 orang warga asal Cirebon, Jawa Barat yang diduga mengedarkan merica oplosan di Pasar Sapuran pada Selasa pagi 11 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kasus peredaran merica oplosan tersebut terungkap setelah seorang pembeli melaporkan adanya kejanggalan pada butiran merica yang baru saja dibelinya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa produk tersebut bukan merica murni melainkan campuran bahan lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Sapuran langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 2 terduga pelaku berinisial SP dan SA beserta sejumlah barang bukti. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas antara lain adalah 7 bungkus merica oplosan yang masing-masing seberat 1 kg, 1 buah stapler warna biru beserta isi serta 37 kantong plastik merek Beder yang digunakan untuk mengemas produk tersebut. Pada hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025, kami Polsek Sapuran mengamankan terduga 2 pelaku warga Cirebon, Jawa Barat yang telah menjual merica oplosan. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan warga terkait penjualan merica palsu dan melaporkan kepada kami. Akhirnya kami menindaklanjuti, kami memeriksa, kami menemukan barang bukti 7 kemasan plastik, 7 kemasan merica dan campuran bahan sagu, serta plastik kemasan, agar masyarakat berhati-hati dalam membeli atau mencari bahan kebutuhan. Bila mana ada sesuatu yang mencurigakan, silahkan melaporkan kepada kantor polisi terdekat atau kepada anggota Polri yang mereka kenal, serta mungkin bisa melaporkan ke call center kami 110 yang selalu standby 24 jam. Dari Humas Polsek Sapuran Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kepala Divisi Humas Polri memimpin taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2025 pada 17 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2025 ini dilaksanakan di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan pada Senin 17 November 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho serta dihadiri oleh para Kepala Biro dan Kepala Bagian Divisi Humas Polri. Pada taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2025 ini membahas terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian Itwasum Polri pada Satuan Kerja Divisi Humas Polri. Dalam sambutannya, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa kinerja dan tanggung jawab anggota Humas Polri berdasar pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan seluruh anggota Polri mengemban fungsi kehumasan, berarti ada tugas utama seluruh anggota Polri yang harus dilaksanakan, dan kalau kita simpulkan lebih pendek bahwa apa sih tugas kehumasan? Tugas kehumasan adalah tugas bagi seluruh anggota Polri dan keluarganya, karena pasal 2 itu untuk PNPB, pegawai negeri pada Polri, pasal 5-nya untuk keluarga Polri. Berarti tugas kehumasan adalah tugas untuk PNPB dan keluarganya, dimanapun berada dan dimanapun ditugaskan untuk dapat memuliakan profesi kepolisian. Jadi tugas humas itu adalah tugas untuk memuliakan profesi kepolisian. Kalau citra polisi naik, meningkat, itu adalah bonus. Tugas polisi dipercaya masyarakat, itu adalah bonus. Tugas utamanya adalah memuliakan profesi kepolisian. Jadi ini sekedar mengingatkan, mungkin di dalam aturan yang lain yang ada di kepolisian ini sudah ada. Perkap kehumasan ini menjadi suatu hal yang lebih khusus. Ada 3 hal yang tidak salah kami pernah tahu, bahwa seluruh anggota Polri itu mengemban ada fungsi intelijen, ada mengemban fungsi Polmas, dan satu lagi adalah mengemban fungsi kehumasan Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho berharap pelaksanaan audit kinerja ini dapat menjadi acuan dan bahan penyempurnaan pelayanan Polri kepada masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengawas tim, ketua tim, anggota tim yang akan melaksanakan audit kinerja tahap 2 pada hari ini. Segala hasil audit serta rekomendasi yang diberikan tentunya akan menguatkan Divisi Humas Polri dalam melaksanakan kinerjanya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kami mohon dukungannya untuk menjadikan Divisi Humas Polri semakin lebih baik dan presisi, menjadi pelayan informasi publik, serta menjaga citra positif institusi. Audit kinerja ini dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan tugas, fungsi, serta penggunaan anggaran yang ada dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu pemirsa, taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2025 pada Satuan Kerja Divisi Humas Polri yang berlangsung Senin pagi 17 November 2025 diikuti oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri dan perwakilan dari Itwasum Polri. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksanaan taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2025 membahas terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian oleh Itwasum Polri pada Satuan Kerja Divisi Humas Polri. Kegiatan yang dipimpin oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho ini turut dihadiri para pejabat utama Divisi Humas Polri lainnya, serta mewakili kehadiran Irwasum Polri, yaitu Auditor Kepolisian Utama Tingkat 3 Itwasum Polri, Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Kalingga Rendra memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan pelaksanaan audit kinerja. Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen Polri untuk mewujudkan good governance dan clean government, yakni menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dari audit kinerja 2024 diperoleh gambaran bahwa Satuan Kerja telah berupaya melaksanakan program sesuai dengan rencana. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kembali kepada seluruh Kasatker untuk memperkuat sistem pengendalian internal, mencegah potensi penyimpangan sejak dini, dan terus mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan audit kinerja ini, diharapkan Divisi Humas Polri dapat semakin menyempurnakan serta memaksimalkan bentuk pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik, sekaligus menjaga citra positif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Polda Sumatera Selatan menggelar Operasi Zebra Musi 2025. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Berikut laporan dari Bribda Serli Puspitasari, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi tahun 2025 dengan tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan 14 hari, dimulai tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Selaku pimpinan apel Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andirian R. Jayadi SIKMH. Kegiatan dilaksanakan di lapangan Mapolda Sumsel, Senin 17 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Polda Sumatera Selatan resmi memulai Operasi Zebra Musi tahun 2025 yang ditandai dengan apel gelar pasukan pada Senin 17 November 2025 di Mapolda Sumatera Selatan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi bersama dengan jajaran instansi terkait. Operasi terpusat ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan selama 2 pekan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
sekaligus sebagai langkah cipta kondisi menjelang perhelatan Operasi Lilin Musi tahun 2025. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama operasi ini adalah menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan. Operasi Zebra Musi 2025 menjadi upaya Polri untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcar Lantas. Terdapat 12 sasaran prioritas jenis pelanggaran yang menjadi target utama penindakan. Beberapa pelanggaran yang menjadi sorotan penting antara lain adalah seperti melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, hingga penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi, seperti penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan. Penindakan juga menyasar kendaraan yang overload dan overdimensi, serta pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara. Kegiatan operasi Zebra Musi tahun 2025 ini akan melibatkan sesuai Rendikar sekitar 644 di seluruh jajaran Polda Sumsel. Ya, karena sudah terjadwal yang harusnya di awal November, namun diundur jadi waktunya tanggal 17 November selama kurang lebih 2 minggu sampai tanggal 30 November. Karena menjelang kegiatan operasi Natal dan Tahun Baru, operasi Lilin tahun 2025, tahun 2026. Kemudian untuk sasaran-sasaran yang operasi Zebra Musi 2025 ini, perintah dari Pak Kakor Lantas yaitu mengedepankan fungsi preventif maupun preventif. Ya, untuk represif kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang manual, tilang konvensional. Jadi 5% non-etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas. Polda Sumatera Selatan menghimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengendara, untuk mendukung penuh pelaksanaan operasi ini dengan cara mematuhi segala aturan lalu lintas. Meskipun operasi ini mengedepankan kegiatan sosialisasi dan edukasi, pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap para pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.